Kali ini saya mau membagikan resep ide jualan lagi. Cara bikinnya sangat gampang banget, untuk bahan yang digunakan juga sangat ekonomis. Bermodal gula dan juga tepung bisa menghasilkan kue seenak ini. Untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan pan atau wajan, kemudian masukkan 400 gram gula pasir, tambahkan dengan 180 ml air. Lalu kita masukkan 2 sendok makan perasan jeruk nipis atau jeruk lemon. Ini kita masak menggunakan api kecil ya teman-teman, ini jangan terlalu sering diaduk. Jadi ini kita masak sampai gulanya menjadi sirup yang kental. Setelah beberapa saat ini gulanya sudah larut dan juga sudah mengental seperti sirup ya teman-teman. Kemudian bisa kita matikan apinya. Siapkan panci, kemudian kita masukkan 60 gram tepung maizena atau tepung jagung. Kemudian bisa kita masukkan 400 ml air. Jadi airnya ini kita masukkan bertahap ya. Kita masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Setelah tepungnya sudah larut, kemudian sisa airnya tadi bisa kita masukkan semuanya. Lalu ini kita aduk sampai tercampur merata ya. Kemudian bahan selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan perasan jeruk lemon ataupun jeruk nipis. Karena pancinya tadi kekecilan, jadi ini saya pindahkan ke panci yang besar ya teman-teman. Ini kita masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Jadi usahakan untuk memasaknya harus menggunakan api yang paling kecil. Setelah beberapa saat ini adonannya menjadi kental dan juga bening ya teman-teman. Ini terus kita aduk. Pastikan untuk hasil adonannya mengental dan juga bening seperti ini. Selanjutnya kecilkan apinya. Lalu untuk sirupnya tadi bisa kita tuang ya teman-teman. Ini kita tuang secara bertahap. Jadi sirupnya kita masukkan sedikit dulu ya teman-teman. Kita masukkan setengahnya. Nah ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Setelah itu untuk sisa sirupnya tadi bisa kita tuang semuanya. Ini kita masak menggunakan api yang paling kecil ya teman-teman, dan ini harus sering-sering kita aduk. Jadi untuk memasak adonan ini membutuhkan waktu yang agak lama ya teman-teman. Ini kita masak dan terus kita aduk selama 30 menitan. Supaya rasanya lebih wangi dan juga lebih enak, saya tambahkan secukupnya vanila. Ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar mengental. Harus dipastikan memasaknya menggunakan api yang paling kecil supaya tidak gosong. Setelah sekitar 30 menitan dimasak, kemudian bisa dimatikan apinya. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Karena kuenya mau saya beri 2 warna, jadi ini adonannya saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian nanti akan saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Nah jadi untuk yang satu bagian saya pakai pewarna merah rose ya. Ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Yang sebagian lagi saya tambahkan secukupnya pewarna hijau. Ini saya pakai 1-2 tetes ya. Ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Ini harus diaduk secara cepat ya teman-teman, supaya adonannya ini tidak menggumpal. Karena kalau terlalu lama didiamkan adonannya akan menggumpal. Untuk cetakannya saya menggunakan mika seperti ini. Mikanya saya basahi menggunakan air ya, supaya nanti mudah saat mengeluarkan kuenya. Langkah berikutnya, selagi adonannya ini belum terlalu mengental, bisa kita tuang ke dalam cetakan. Ini adonannya harus segera dituang sebelum adonannya ini menjadi dingin. Nah ini bisa kita rapi-rapikan seperti ini. Untuk cetakannya tidak harus menggunakan mika seperti ini, jadi kalian boleh menggunakan loyang ya.
Karena ini tadi adonannya sudah agak dingin baru saya tuang, jadi hasilnya kurang rapi. Kalau kalian cetakannya menggunakan loyang, bisa dituang dalam keadaan adonannya yang masih benar-benar panas. Lalu kuenya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar membeku, jadi ini akan saya simpan ke dalam kulkas. Lanjut kita siapkan wajan atau pan, masukkan 3-5 sendok makan tepung maizena. Kemudian ini tepungnya kita sangrai menggunakan api yang paling kecil ya. Ini kita sangrai sekitar 5 menitan. Setelah 5 menit bisa kita matikan apinya. Setelah sekitar 2-4 jam ini adonannya sudah mengeras seperti ini. Kita siapkan talenan, kemudian kita baluri menggunakan tepung maizena yang sudah kita sangrai tadi. Langkah selanjutnya bisa kita keluarkan kuenya dari cetakannya. Karena saya menggunakan cetakan Mika, jadi ini saya mengeluarkannya menggunakan bantuan pisau seperti ini. Lanjut kuenya ini bisa kita baluri menggunakan tepung maizenanya tadi. Nah ini kemudian bisa kita potong-potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik ya supaya tidak lengket. Jika mau lebih mudah cara memotongnya bisa menggunakan spatula. Jadi ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini bisa kita balurkan lagi ke tepung maizenanya tadi. Jadi ini kita baluri tujuannya supaya tidak lengket satu sama lain. Untuk taburannya ini selain menggunakan tepung maizena, kalian juga boleh menggunakan kelapa parut kering ataupun menggunakan gula halus ataupun gula donat. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, teksturnya kenyal dan juga lembut ya teman-teman. Karena tadi menggunakan perasan jeruk, jadi ini rasanya ada asam-asam segernya. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan Mika seperti ini. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya teman-teman. Nah ini akan saya simpan ke dalam wadah tertutup seperti ini dan ini sangat enak disajikan dalam keadaan dingin. Jika mau hasil kuenya lebih enak lagi bisa juga untuk airnya tadi diganti dengan jus. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan pepaya muda. Modal 1 buah pepaya di belakang rumah ini bisa menghasilkan kue yang sangat cocok banget ya untuk disajikan saat lebaran nanti. Untuk hasil kuenya ini beneran enak banget. Nah jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 1 kg pepaya muda. Kemudian pepayanya ini akan saya kupas terlebih dahulu. Jadi pastikan menggunakan pepaya yang masih mentah seperti ini ya teman-teman. Sebaiknya jangan menggunakan pepaya yang hampir matang karena nanti hasil kuenya akan lembek dan kurang maksimal. Pepayanya ini kita kupas sampai benar-benar bersih ya supaya nanti tidak pahit. Ini pepayanya sudah dikupas bersih dan sudah saya cuci ya teman-teman. Ini juga sudah saya buang bagian isinya. Nah setelah sudah dikupas, berat bersihnya kisaran 700 gram. Langkah berikutnya ini pepayanya akan saya serut. Jadi untuk pepayanya ini kita serut memanjang seperti ini. Untuk hasil serutannya juga tidak terlalu kecil-kecil ya. Setelah pepayanya sudah diserut semuanya, kemudian ini akan saya rendam menggunakan air. Ini kita rendam pepayanya sampai semua bagian pepayanya terkena air ya. Kemudian untuk bahan selanjutnya kita beri 1 sendok makan kapur sirih. Jadi ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Setelah sudah diberi kapur sirih seperti ini, selanjutnya ini kita diamkan selama 1 jam. Jika sudah sekitar 1 jam didiamkan, ini hasil pepayanya sudah menjadi kaku dan keras ya. Selanjutnya pepayanya ini bisa kita cuci sampai benar-benar bersih. Setelah sudah dicuci bersih, kemudian pepayanya ini akan saya kukus terlebih dahulu. Jadi tujuan pengukusan pada pepaya supaya nanti hasil kuenya lebih maksimal ya matangnya. Kita kukus pepayanya ini kurang lebih selama 15 menitan saja, tidak usah terlalu lama. Setelah sekitar 15 menitan dikukus, ini pepayanya sudah setengah matang ya teman-teman. Pastikan pepayanya tidak terlalu empuk. Lalu pepayanya ini akan saya pindahkan ke dalam wajan ya.
Bahan berikutnya kita masukkan 600 gram gula pasir. Untuk takaran gulanya ini menurut saya sudah pas ya teman-teman, jadi ini nanti hasilnya tidak terlalu kemanisan. Lalu ini kita masak, jadi kita masak menggunakan api sedang ya teman-teman, dan ini tidak perlu ditambahkan air. Setelah beberapa saat dimasak, ini pepayanya sudah mulai menyusut. Supaya warna kuenya nanti lebih cantik, ini saya tambahkan secukupnya pewarna hijau. Untuk penggunaan pewarna makanan bisa disesuaikan sendiri. Selanjutnya ini bisa kita aduk kembali sampai tercampur merata. Walaupun tidak ditambahkan air, tapi ini kelihatan airnya keluar banyak ya teman-teman. Ini air yang keluar dari buah pepayanya. Supaya hasil kuenya lebih enak dan ada asam-asamnya, ini saya tambahkan perasan jeruk nipis. Untuk jeruk nipisnya ini saya pakai setengah buah ya. Lalu ini akan saya tambahkan juga secukupnya vanila. Penggunaan perasan jeruk nipis dan juga vanila cair, jika tidak suka boleh di skip. Setelah gulanya sudah mulai menyusut seperti ini, kita menggunakan api kecil saja ya teman-teman, dan ini harus terus kita aduk. Setelah gulanya sudah agak menyusut, kemudian bisa kita matikan apinya. Ini kelihatan ya masih basah dan gulanya ini belum mengkristal atau mengkaramel. Jadi sebelum gulanya ini padat atau mengeras, ini harus segera kita cetak. Selagi masih panas, ini kita cetak ya teman-teman. Ini saya menggunakan capitan seperti ini. Jadi usahakan kuenya ini tidak terlalu tebal juga tidak terlalu besar ya, supaya cepat kering. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Setelah semuanya sudah selesai dicetak, selanjutnya ini bisa kita tunggu sampai kuenya ini benar-benar mengering. Kue ini tidak perlu dijemur ya teman-teman, jadi cukup kita diamkan saja, ini nanti akan mengeras dengan sendirinya. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, ini kuenya sudah mengeras. Jadi setelah mengeras hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasil kuenya garing dan juga renyah ya teman-teman. Selain itu ini enak banget, manisnya pas dan juga tidak enek karena tadi saya tambahkan perasan jeruk nipis. Setelah dipastikan semua kuenya sudah kering, selanjutnya kuenya ini akan saya kemas ya. Jadi kuenya ini akan saya kemas menggunakan toples seperti ini. Saya menggunakan toples kemasan 500 gram. Dalam satu resep tadi menghasilkan 3 toples seperti ini. Jika kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Selain dikemas menggunakan toples, bisa juga ya dikemas menggunakan plastik seperti ini supaya lebih rapi. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kalau punya tomat jangan cuma disambal ya. Jadi tomat ini nanti kita ubah menjadi kue lebaran yang enak. Sudah saya siapkan 1 kg tomat, gunakan tomat yang kualitasnya masih bagus. Kita gunakan tomat yang sudah benar-benar matang dan berwarna merah seperti ini.
Kemudian ambil 1 buah tomat. Ini kita lubangi ya teman-teman, karena ini nanti akan saya keluarkan bagian isinya. Cara mengeluarkan isinya kita menggunakan bantuan sumpit seperti ini. Lalu ini tinggal kita pencet-pencet, kita keluarkan bagian isinya. Kalau kalian menggunakan tomat yang ukurannya agak besar, tomatnya bisa dipotong menjadi 2 bagian. Jadi untuk semua tomatnya kita keluarkan bagian isiannya seperti ini ya. Kalau mau hasilnya nanti maksimal, sebaiknya menggunakan tomat yang berdaging tebal. Cara mengeluarkan isinya sangat gampang ya teman-teman, jadi tinggal kita pencet-pencet atau ditekan-tekan seperti ini. Ini tomatnya semuanya sudah saya keluarkan bagian isinya. Untuk isinya ini bisa kita jadikan jus ya teman-teman, jadi tinggal kita saring saja. Kita pindahkan tomatnya ke wadah yang agak besar. Kemudian tomatnya ini akan saya rendam menggunakan air bersih. Lalu akan saya tambahkan sekitar setengah sendok makan kapur sirih. Ini kapur sirihnya kita larutkan ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk supaya kapur sirihnya ini benar-benar larut. Penggunaan kapur sirih ini tujuannya supaya memperkokoh tekstur dari tomatnya. Nah ini tomatnya kita diamkan minimal sekitar 1 jam. Isi tomatnya tadi sudah saya saring dan ini bisa kita minum ya teman-teman, rasanya sangat segar sekali. Setelah sekitar 2 jam direndam, tekstur tomatnya menjadi lebih kokoh dan juga lebih kaku. Kemudian tomatnya ini bisa kita bilas sampai air bilasannya menjadi bening ya. Ini tomatnya sudah saya cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian tomatnya ini sudah siap untuk kita gunakan. Siapkan pan, kemudian kita masukkan tomatnya. Lalu bisa kita masukkan 200 gram gula pasir. Selanjutnya bisa kita nyalakan apinya. Ini kita nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai gulanya ini benar-benar mencair. Setelah beberapa saat dimasak, ini gulanya sudah mulai mencair dan untuk air tomatnya juga sudah keluar. Ini harus terus kita masak sampai tomatnya ini menyusut dan airnya keluar semuanya. Jadi lama-kelamaan setelah dimasak ini airnya keluar banyak ya teman-teman. Ini harus terus kita aduk supaya matangnya bisa merata dan gulanya ini tidak mengkristal atau gosong. Setelah beberapa saat ini air tomatnya sudah benar-benar menyusut. Ini terus kita aduk ya teman-teman. Ini kita masak sebentar lagi. Nah ini gulanya sudah mengental dan sudah mengering. Selanjutnya ini bisa kita matikan api kompornya. Kita pindahkan tomatnya ke dalam loyang. Jadi ini kita beri jarak ya teman-teman antara tomat satu dan yang lainnya. Kemudian tomatnya ini sudah siap untuk kita jemur ataupun dipanggang. Karena cuaca lagi mendung terus, jadi ini akan saya panggang ya teman-teman. Kalau mau dijemur ini biasanya kering dalam waktu 1-3 hari tergantung cuaca panas di daerah kalian masing-masing. Jadi ini tomatnya akan saya oven menggunakan suhu rendah. Untuk suhu yang saya pakai ini kisaran 80-90 derajat Celcius. Jadi ini akan saya panggang kisaran 3 jam atau tergantung oven yang kalian punya. Nah ini manisan tomatnya sudah mengering ya teman-teman. Selanjutnya ini sudah siap untuk kita angkat. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya mirip kurma.
Selain tampilannya yang mirip kurma, ini rasanya juga sangat mirip dengan kurma. Jika mau rasanya lebih enak, ini bisa disimpan ke dalam kulkas ya teman-teman. Nah, sekarang ini akan saya lihat bagian dalamnya. Tampilan bagian dalamnya ini sangat mirip kurma. Untuk rasanya sendiri ini sangat enak banget ya teman-teman. Selain rasanya mirip kurma, ini bedanya ada rasa segar dari tomatnya, jadi tidak bikin enek. Manisan tomat ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan saat lebaran nanti. Jika mau tampilannya lebih merah atau lebih cantik, sebaiknya dijemur ya. Tapi untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, kalian harus coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep olahan kelapa. Ini bisa menghasilkan kue lebaran yang sangat enak banget. Untuk cara bikinnya sangat gampang ya teman-teman. Jadi tinggal kita aduk-aduk seperti ini bisa menghasilkan kue yang sangat cantik. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 1,5 butir kelapa. Ini saya kelapanya menggunakan kelapa yang masih setengah tua, jadi belum terlalu tua ya. Nah, untuk kelapanya ini kita kupas sampai bersih. Setelah dikupas, kemudian kelapanya bisa kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Untuk kelapa yang saya pakai ini ukurannya sedang ya, jadi tidak terlalu besar. Ini kita bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita bagi lagi. Jadi dalam 1 buah kelapa ini saya bagi menjadi 8 bagian. Kalau kalian menggunakan kelapa yang ukurannya besar, bisa pakai 1 buah saja. Usahakan untuk kelapa yang kita pakai jangan terlalu muda ataupun terlalu tua supaya hasil kuenya maksimal dan enak. Kita siapkan pengupas buah seperti ini, kemudian bisa kita serut kelapanya. Jadi ini kelapanya kita serut tipis dan memanjang. Bisa dilihat untuk tingkat ketebalannya kurang lebih seperti ini. Ini tadi kelapanya sudah selesai saya serut semuanya. Selanjutnya kelapanya ini akan saya pindahkan ke dalam loyang. Ini bisa kita rata-ratakan ya teman-teman, karena ini nanti kelapanya akan saya panggang. Selain dengan cara dipanggang atau di oven, kelapanya ini juga bisa dijemur ya. Ini sengaja saya oven karena supaya lebih cepat keringnya. Sebelumnya sudah saya siapkan ovennya, ini saya pakai oven tangkring. Jadi ini nanti akan saya panggang kisaran 2 jam ya. Untuk suhunya kita pakai suhu kecil sekitar 90-100 derajat Celcius. Setelah 1 jam dipanggang, ini bisa kita bolak-balik kelapanya supaya nanti keringnya merata. Kemudian ini bisa kita panggang kembali, jadi selain menggunakan oven tangkring, kalian juga boleh menggunakan oven listrik. Nah, ini setelah sekitar 2 jam dipanggang, kelapanya ini sudah kering ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita angkat. Nah, ini setelah dipanggang, hasil kelapanya sudah berubah menjadi agak kering. Jika tidak mau di oven, ini bisa juga dijemur ya. Kalau dijemur ini membutuhkan waktu kisaran 1-2 hari penjemuran. Jadi bisa disesuaikan saja dengan tingkat panas di daerah kalian masing-masing. Lanjut, kelapanya ini saya bagi menjadi 2 bagian. Karena ini nanti masing-masing akan saya tambahkan pewarna makanan. Siapkan pan, kemudian kita tambahkan 5-6 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga 5 sendok makan air. Setelah itu bisa kita nyalakan api kompornya. Ini kita masak, kita aduk-aduk menggunakan api kecil ya teman-teman. Kemudian bisa kita tambahkan secukupnya pewarna makanan. Ini pewarnanya saya pakai sekitar 3-4 tetes. Supaya hasil kuenya lebih enak, ini saya tambahkan secukupnya vanila. Jadi ini kita masak menggunakan api yang paling kecil ya, sambil terus diaduk.
Setelah gulanya benar-benar larut dan sudah mendidih seperti ini, masukkan 1 bagian kelapanya tadi. Ini harus terus kita aduk-aduk ya teman-teman, jadi jangan sampai kuenya gosong dan gulanya menggumpal. Untuk memasaknya harus terus menggunakan api yang paling kecil dan ini harus terus kita aduk. Untuk memasaknya tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi pada tahap ini sudah bisa kita matikan api kompornya dan ini harus terus kita aduk. Pada tahap ini seharusnya apinya langsung bisa kita matikan ya teman-teman. Ini tadi kelamaan jadi ada sedikit yang gosong. Nah, untuk resep yang kedua ini saya beri pewarna makanan hijau. Jadi untuk gula dan juga airnya sama seperti yang pertama tadi. Untuk memasaknya ini kita harus menggunakan api yang paling kecil ya. Ini saya tambahkan sekitar 2-3 tetes pewarna hijau, bisa kita aduk sampai tercampur dan juga gulanya larut. Setelah gula larut kemudian bisa kita masukkan kelapanya tadi. Jadi ini harus terus kita aduk dan menggunakan api yang paling kecil ya. Nah, setelah sudah agak kering seperti ini langsung saja kita matikan apinya. Jadi ini harus terus kita aduk ya meskipun apinya sudah dimatikan. Setelah lama-kelamaan ini hasilnya akan mengering dengan sendirinya meskipun tanpa api. Nah, ini hasilnya cantik banget dan mengering dengan sendirinya ya. Kemudian ini bisa kita angkat. Kita pindahkan kuenya ke dalam loyang, lalu ini bisa kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin terlebih dahulu. Setelah kuenya sudah dingin, selanjutnya bisa kita pindahkan ke dalam toples. Dalam satu resep tadi menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram. Kalau kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Karena kelapanya tadi sudah kita panggang terlebih dahulu sebelumnya, jadi kue ini bisa lebih awet ya. Untuk rasa kembang gula kelapa ini sangat enak banget, manisnya pas, gurih dan bikin nagih. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.